Aku yakin di antara kalian di sini pasti ada yang ketika lagi marah, lagi emosi, lagi kecewa, itu bener-bener yang kayak diem aja. Gak ngejelasin tuh ke seseorang yang dituju tentang salahnya apa, salahnya gimana, bagaimana, dan tentang apa. Gak dikasih tahu gitu. Pokoknya ya kalau udah marah, udah kesel, udah gondok, diem aja. Siapa dari kamu yang pernah ngalamin hal ini? Bahkan mungkin sering banget gitu ngelakuin hal yang kayak gini. Sama berarti. Terkadang aku juga sering banget kayak gini karena ya ngerasa males ngomong gitu. Dan asal kalian tahu ya, ini adalah salah satu hal yang disebut dengan silent treatment. Untuk kamu yang pernah ngerasain ini, kita ngobrol sebentar yuk. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Love Linton Podcast bersama aku Intan yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Ngomong-ngomong soal silent treatment, sejak kapan kamu ngelakuin hal kayak gini kepada orang-orang di sekitar kamu? Apa baru-baru aja? Atau bahkan udah dari dulu banget kamu tuh seringnya kalau lagi marah tuh selalu diem, selalu gak bisa ngutarain apa yang salah, gimana harusnya, dan lain sebagainya. Kalau misalkan dari aku sendiri, jujur aku tuh zaman-zaman masih sekitaran SMA mungkin ya, itu adalah tipikal orang yang benar-benar silent treatment, yang ketika marah ya udah diem aja. Karena pertama, males ngomong kalau lagi emosi, takut apa yang disampaikan salah, takut apa yang disampaikan itu menyinggung orang lain. Yang kedua, kayak gengsi gitu untuk mengomongkan sesuatu kepada orang yang dituju. Misalkan nih, kayak lagi marah sama seseorang, kita sebut aja misalkan si A. Kita lagi marah gitu sama si A. Kayak mau komunikasi kan males banget gak sih? Kayak udah keburu gak mood gitu kalau misalkan harus ngomong langsung ke dia. Jadi ujung-ujungnya ya marahan itu ya silent treatment. Yang ketiga, gengsi. Kenapa? Maksudnya kayak males banget gitu kalau harus mulai duluan. Tapi kalau misalkan yang sananya yang mulai duluan ya ngajak ngomong, baru gitu kayak, oh salah kamu tuh di sini, bla 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 bla, aku marah. Jadi kayak baru dijelasin kalau misalkan dia yang mulai duluan bilang sesuatu gitu. Kayak, aku ngelakuin salah apa? Kayak misalkan, kok kamu beda, kamu kenapa gitu. Pengen ditanyain gitu duluan gitu, baru ngomong. Jadi gimana ya? Sebenarnya kalau dibilang silent treatment itu jahat atau enggak, tergantung situasi dan kondisinya. Ada beberapa tipikal emosi yang sebenarnya banyak orang-orang pakai gitu. Ada yang orang itu ketika lagi emosi, lagi marah itu bener-bener yang kayak teriak, terus misalkan yang kayak maki-maki, terus misalkan segala hal itu dibanting-banting. Ada juga orang yang kalau misalkan lagi marah banget gitu cuma bisa yang kayak nangis, terus misalkan kayak ya nggak bisa berkata-kata gitu, cuma bisa yang kayak mellow, sad terus gitu setiap hari, sedih aja bawaannya, nangis mulu itu sampai kantong matanya tebel gitu. Ada juga orang yang tipikal kalau lagi marah tuh ya lebih cenderung ke diem, nggak mau ngomong apapun sampai batas waktu yang nggak bisa ditentukan gitu. Jadi tergantung mood gitu, dia tuh sampai kapan gitu kira-kira bad moodnya ya itu, dia diem bakal sampai itu. Dan sebenarnya gini loh, ketika orang-orang itu banyak yang emosinya misalkan dengan gebrak-gebrak meja, dengan marah, dengan lain sebagainya, hal yang paling menyakitkan orang yang dituju adalah pertama ya, dia bakal sakit hati dengan perkataan-perkataan yang dilontarkan. Karena biasanya orang kalau emosi kayak gitu kan pasti yang diomongin tuh kayak kasar-kasar banget gak sih? Bahkan segala kebun binatang ataupun kata-kata yang gak berkenan didengarkan aja tuh diomongin gitu. Apalagi yang kayak udah sampai
emosi tingkat dewa itu nggak tahu tuh apa yang bakal diomongin. Jadi kayak ya bener-bener mak jelek gitu ke hati gitu. Tapi kadang kalau misalkan orang udah yang diomel-omelin secara verbal, secara kata-kata, itu bakal sembuhnya juga lebih cepet gitu. Karena ibarat sakitnya itu udah di paling awal. Terus misalkan nih, yang tipikal kedua tadi ya, misalkan orang yang kalau misalkan lagi nangis, lagi emosi gitu, misalkan nangis, itu lawannya tuh lebih kayak nggak ngerasa apa-apa gitu kalau misalkan emang dia nggak peka ya, jadi lebih cenderung ke ya udah gitu, nangis nangis aja lu kenapa gitu. Banyak loh orang yang nggak peka gitu dan harus dipekain gitu. Jadi ya kalau misalkan kita emosinya pakai nangis, akan lebih sedikit gitu hal yang bisa diselesaikan. Terus yang ketiga, kalau silent treatment, ngediamin orangnya tuh sampai berhari-hari. Siapa yang pernah ngelakuin? Acung tangan gitu. Aku ikut acung tangan nih. Jadi gini, kalau misalkan orang yang silent treatmentnya itu keterlaluan ya, bahkan tuh dia mungkin gak pernah gitu sama sekali, bener-bener cuek bebek, gak ngerti lagi. Orang di depannya aja pun kadang kayak minta tolong ke orang lain, tolong sampein. Misalkan nih kayak aku lagi kemusuhan sama si A nih, lagi musuhan sama A. Terus si A ini ada di samping aku sebenarnya. Tapi karena kita kayak lagi silent treatment ke dia, kita lagi ngediemin dia, kita tuh minta tolong buat si B. Padahal si B itu jaraknya mungkin lumayan lebih jauh. Kayak misalkan, si B tolong bilangin si A tuh kayak gini. Jadi kayak dia tuh bakal lebih ngerasa bertanya-tanya, lebih ngerasa bersalah, sambil ya sedikit kebingungan. Pastinya kepikiran juga, ini tuh kenapa sih kok diem aja gitu ke gue bikin salah apa sih? Pasti banget bertanya-tanya. Apalagi nih kalau misalkan ngedieminnya itu gak cuma yang sehari 2 hari, bahkan mungkin bisa 3 hari, 4 hari, 5 hari, bahkan seterusnya gitu. Apalagi kalau udah silent treatment plus gengsi, udahlah, tamat aja kalian. Karena ibaratnya ada yang mau mulai komunikasi aja udah alhamdulillah gitu. Orang yang lagi emosi terus silent treatment tuh gak akan ada namanya bisa mulai komunikasi duluan. Jadi ya paling enggak, kalau misalkan nih kamu ada di posisi si A misalkan, bertanya-tanya gitu kan, kira-kira nih dia tuh ngediemin gue kenapa? Jangan didiemin balik. Kebanyakan orang nih kalau misalkan udah didiemin, ngediemin balik. Akhirnya apa tuh? Udah gak ada yang apa sih bisa memulai duluan. Ibaratnya kayak dingin, es batu, ketemu es batu. Ya udah, kalau dicampurin tetap jadi es batu. Gak ada yang mencairkan sama sekali. Paling gak nih ya, kalau misalkan satunya udah diem aja tuh jadi es batu, satunya tuh paling gak jadi api gitu. Jadi kayak mulai duluan gitu, nanyain apa yang salah, kira-kira kenapa, kok diam aja, bla bla bla. Jadi tuh paling gak kalau misalkan udah ngomong kayak gitu, udah mencoba gitu untuk jadi api dari sebuah es yang membeku, ada tuh cair di antara kalian komunikasi. Bagus banget ya ibaratnya. Ya tapi beneran kayak gitu. Jadi seumpama kalian lagi ada di posisi yang seperti itu, cobalah untuk mencairkan suasana. Gak usah gengsi untuk bertanya kenapa, karena orang yang nanya duluan itu bukan berarti dia kalah, enggak. Tapi itu adalah salah satu bentuk kepedulian dia agar komunikasi kalian tuh akan segera membaik. Coba deh kalau misalkan bayangin aja itu, kalian sama-sama jadi es batu dua-duanya, gak ada yang mau mulai duluan, diam-diaman terus-terusan, gak akan ada tuh namanya penyelesaian. Kalaupun seumpama ujung-ujungnya ada komunikasi, tapi itu karena hanya sebuah kebetulan sesaat, terus misalkan nih kemudian komunikasi kalian balik lagi, lancar lagi, tanpa membahas apa sih permasalahan yang sebelumnya itu bikin seseorang itu diem aja,
Yang ada ke depannya tuh nanti bakal terulang lagi hal yang sama. Kayak gitu lagi, kayak gitu lagi. Makanya penting banget emang namanya komunikasi. Mulai komunikasi ketika orang yang emosinya tuh tipikal silent treatment tuh bisa lumer gitu. Dan asal kalian tahu aja nih ya, untuk kalian nih sekarang nih ya, yang punya kebiasaan untuk nge-silent treatment orang, please jangan keterlaluan juga gitu. Karena kalau misalkan ya lawan orang yang lagi kita diemin itu adalah tipikal orang yang perasa, tapi dia juga gengsi untuk mengutarakan, gengsi untuk menanyakan, kamu hanya akan menyiksa diri dia gitu. Akan terus-terusan tuh dia kepikiran, tapi gak berani mengungkapkan gitu. Jadi sebenarnya silent treatment ini walaupun cuma diem aja, tapi tuh dampaknya luar biasa menyakitkan asal kalian tahu. Ya coba aja nih bayangin, kalian tuh kayak dianggap gak ada gak sih? Biasanya kejadian-kejadian gini tuh banyak banget terjadi di rumah. Misalkan kayak lagi marahan sama abangmu nih, abangnya ada nih di depan. Terus misalkan abangnya tuh kayak mau ngomong ke kamu, tapi dia nyampein dulu ke adikmu. Bilangin ke kamu noh, tolong gini. Nah kamu juga bilang ke dia, bilangin abang dong gini. Padahal kalian ada di depan-depannya gitu. Apa kayak ngerasa dianggap gak ada gitu kan? Ya ampun. Tapi beneran deh, silent treatment adalah salah satu bentuk emosi yang lebih menyakitkan gitu daripada kata-kata. Jadi, mulai hari ini, untuk kalian semua yang punya kebiasaan silent treatment, boleh kalau misalkan emosi kalian itu lebih banyak diemnya, lebih banyak gak ngomong-ngomongnya, itu juga bagus kok. Maksudnya kan daripada kata-kata yang kalian lontarkan itu justru akan semakin menyakiti ya kan? Lebih baik diam. Tapi diamnya juga kira-kira, jangan kelamaan. Kalau misalkan emosi kalian udah dirasa lebih stabil, cobalah ngomong pelan-pelan. Kira-kira apa yang bikin kalian gak suka? Kira-kira apa yang bikin kalian gak nyaman? Ya ngomong aja gitu fair-fairan. Karena dengan begitu orang yang kamu marahin itu kan, orang yang lagi kamu gondokin itu, dia akan lebih sadar dan kedepannya gak bakal mengulangi hal yang sama. Dan begitu pun lawan bicaranya. Kalau misalkan ngelihat, misalkan ya, ada yang ngediemin kamu, ada yang misalkan kenapa ya, maksudnya bertanya-tanya gitu, kenapa sih kok dia kayak cuek banget, kayak gue tuh gak ada atau gimana sih di hadapan dia. Ya tanyain aja, cairkanlah suasana, jangan diem aja, jangan ngediemin balik, oke? Jadi mungkin itu dulu deh yang pengen aku sampein. Semoga kalian paham nih ya sama maksud aku tentang silent treatment. Oh iya, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Aku harap semoga ada ya pesan-pesan yang bisa kita petik bareng-bareng di sini. Dan jangan lupa juga buat mampir ke podcast-podcast lainnya karena kita pasti akan selalu membahas hal yang menarik untuk didengarkan. So, see you on the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.